Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Dr. Igusti Agung Dewi Sarihati M. Biomed, yang saya hormati Ibu Ida Ayu Made Sri Arjani SIP MERG, dan yang saya hormati Ibu Loputuri Nawati SSI. Saya, Nikade Ulandari, NIM P0713408042, akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Hubungan Indeks Massa Tubuh dengan Kadar Asam Urat pada Penduduk Dewasa di Banjarkulu, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Dalam presentasi kali ini dibahas 6 pokok bahasan. Yang pertama mengenai bab 1, pendahuluan mengenai latar belakang. Asam urat merupakan kristal asam yang merupakan produk akhir metabolisme purin yang diekspresikan melalui urin, feses maupun keringat. Prevalensi asam urat di Kabupaten Gianyar berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 sebesar 15,02%. Salah satu faktor yang mempengaruhi kadar asam urat adalah indeks massa tubuh, di mana indeks massa tubuh merupakan suatu pengukuran yang mencerminkan status gizi pada seseorang. Di Gianyar sendiri, prevalensi berat badan lebih dan obesitas Kabupaten Gianyar menduduki posisi keempat di Bali dengan prevalensi berat badan lebih sebesar 17,02% dan obesitas sebesar 23,52%. Penelitian Haryadi tahun 2016 dan Ali et al. Tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara indeks massa tubuh dengan asam urat. Kadar asam urat tubuh ditentukan oleh keseimbangan produksi dan ekskresi. Kebiasaan masyarakat Bali dalam mengonsumsi makanan sumber purin yang tinggi merupakan salah satu faktor penyebab hiperurisemia maupun obesitas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah hubungan IMT dengan kadar asam urat pada penduduk dewasa di Banjarkulu, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Tujuan umumnya adalah untuk mengetahui hubungan IMT dengan kadar asam urat pada penduduk dewasa di Banjarkulu, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar dengan 3 tujuan khusus, yaitu mengukur IMT penduduk dewasa di Banjarkulu, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, mengukur kadar asam urat penduduk dewasa di Banjarkulu, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, dan menganalisis hubungan IMT dengan kadar asam urat pada penduduk dewasa di Banjarkulu, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada manfaat teoritis dan 3 manfaat praktis. Selanjutnya adalah bab 2 tinjauan pustaka, di mana dibahas 5 pokok bahasan, yaitu asam urat, hiperurisemia, indeks massa tubuh dewasa, dan hubungan indeks massa tubuh dengan asam urat. Selanjutnya bab 3 kerangka konsep. Dalam penelitian ini, kadar asam urat darah akan dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik, di mana faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik tersebut juga mempengaruhi indeks massa tubuh. Faktor ekstrinsik tersebut adalah pola makan, aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan konsumsi obat. Dan faktor intrinsik yaitu metabolisme purin, genetik, usia, dan jenis kelamin yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Salah satu faktor intrinsik yang diteliti adalah indeks massa tubuh yang dikategorikan menjadi 2, yaitu tidak obesitas dan obesitas, di mana obesitas pada responden yang obesitas akan mengalami peningkatan kadar asam urat darah. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah indeks massa tubuh, dan variabel terikatnya adalah kadar asam urat darah. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah jenis alat pemeriksaan kadar asam urat darah, teknik pengambilan sampel darah, dan pemeriksaan kadar asam urat. Variabel pengganggunya terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Hubungan antar variabel. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah indeks massa tubuh yang akan mempengaruhi variabel terikat, yaitu kadar asam urat. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat ini akan diganggu oleh variabel pengganggu yang terdiri dari faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Kemudian definisi operasional variabel, di mana dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu indeks massa tubuh yang dikategorikan menjadi tidak obesitas, nilai IMT kurang dari 27 kg per meter persegi, dan obesitas nilai IMT lebih dari atau sama dengan 27 kg per meter persegi. Kemudian, kadar asam urat darah dikategorikan menjadi pria normal, kadar asam urat kurang dari 7 mg per dl, tinggi, kadar asam urat lebih dari atau sama dengan 7 mg per dl, wanita normal, kadar asam urat kurang dari 6 mg per dl, dan kategori tinggi lebih dari atau sama dengan 6 mg per dl. Selanjutnya, hipotesis alternatif dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara IMT dengan kadar asam urat pada penduduk dewasa di Banjarkulu, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Bab selanjutnya adalah bab 4, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan rancangan cross-seksional. Alur penelitian dilakukan mulai dari pembuatan proposal hingga dilakukan penyusunan laporan. Untuk tempat penelitian dilaksanakan di Banjarkulu, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar dari bulan Januari hingga April 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk dewasa yang berusia antara 26 hingga 45 tahun dengan kategori dewasa awal usia 26 hingga 35 tahun dan dewasa akhir usia 36 sampai 45 tahun yang tinggal di wilayah Banjarkulu, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar dengan jumlah 315 orang. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kadar asam urat darah, dan responden adalah penduduk usia dewasa. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10% dari jumlah populasi, yaitu 32 orang penduduk usia dewasa dengan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya, kriteria sampel penelitian. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah bersedia menjadi sampel penelitian, usia antara 26 hingga 45 tahun, dan berpuasa selama 8 hingga 12 jam. Dan kriteria eksklusi yaitu menderita suatu penyakit, mengonsumsi alkohol dan makanan tinggi purin, dan mengonsumsi obat-obatan. Selanjutnya adalah jenis data dan yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengukuran IMT, dan pengukuran kadar asam urat.
Selanjutnya, instrumen pengumpulan data dapat dilihat pada slide. Kemudian prosedur kerja dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu tahapan pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan data dilakukan dengan mentabulasikan data yang diperoleh dalam tabel dan diisi narasi serta diolah dengan analisis statistik, di mana analisis statistik yang digunakan yaitu uji alternatif chi-square, yaitu uji Fisher exact test. Kode etik penelitian ini yaitu yang pertama ethical clearance, kemudian tanpa nama, anonymity, lembar persetujuan, informed consent, kerahasiaan, confidentiality, dan keadilan atau justice. Selanjutnya bab 5 hasil dan pembahasan. Lokasi penelitian, yang pertama hasil mengenai kondisi lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di Banjarkulu, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, yang merupakan salah satu desa dari 13 salah satu banjar dinas dari 13 banjar dinas yang terdapat di Desa Tampak Siring, di mana jumlah total penduduk Banjar Dinas Kulu pada tahun 2020 merupakan banjar dinas dengan jumlah penduduk terbanyak di Desa Tampak Siring dengan jumlah 1.124 jiwa yang terdiri dari 565 penduduk laki-laki dan 559 penduduk perempuan. Batas wilayah Banjarkulu sendiri, batas utara berbatasan dengan Banjar EH Tampak Siring, berbatasan dengan Banjar Bukit Tampak Siring dan Desa Sanding, batas barat dengan Sungai Petanu berbatasan langsung dengan Kecamatan Tegalalang, dan batas selatan dengan Desa Sanding. Kemudian karakteristik subjek penelitian yang pertama berdasarkan usia, ditemukan bahwa responden kebanyakan berada pada kategori dewasa akhir, yaitu 23 penduduk 72%. Berdasarkan jenis kelamin ditemukan bahwa 17 penduduk merupakan berjenis kelamin perempuan dan 15 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Kemudian, hasil pengamatan terhadap objek penelitian berdasarkan variabel penelitian. Yang pertama, hasil pengukuran kadar asam urat. Ditemukan bahwa responden lebih banyak memiliki kadar asam urat pada kategori normal, yaitu 21 penduduk 66%. Selanjutnya, berdasarkan pengukuran indeks massa tubuh, ditemukan bahwa penduduk lebih banyak tidak obesitas, yaitu sebanyak 20 penduduk 62% dibandingkan penduduk yang mengalami obesitas sebanyak 12 penduduk atau 38%. Kemudian selanjutnya adalah hasil analisis data. Dapat dilihat dalam tabel bahwa penduduk yang memiliki kadar asam urat normal lebih banyak memiliki indeks massa tubuh tidak obesitas, yaitu sebanyak 17 orang dibandingkan yang obesitas sebanyak 4 orang. Kemudian pada penduduk dengan kadar asam urat kategori tinggi dijumpai bahwa lebih banyak penduduk yang mengalami obesitas, yaitu sebanyak 8 orang 25% dan tidak obesitas sebanyak 3 orang 9,5%. Hasil analisis data rencana awal dilakukan dengan uji chi-square, namun karena terdapat satu sel yang memiliki nilai frekuensi harapan kurang dari 5, lebih dari 20%, maka pembacaan nilai signifikansi dilakukan pada uji Fisher exact test sehingga didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,06%. Hasil ini lebih kecil dibandingkan nilai alfa 0,05, sehingga HA diterima. Terdapat hubungan antara indeks massa tubuh dan kadar asam urat pada penduduk dewasa di Banjarkulu, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Selanjutnya pembahasan pertama mengenai kadar asam urat penduduk dewasa. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa lebih banyak penduduk yang memiliki kadar asam urat pada kategori normal, yaitu sebanyak 21 penduduk 66%. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Haryadi tahun 2016, Leokona dan Malinti tahun 2020, Winigi et al tahun 2015, dan Singh et al 2012 yang mendapatkan hasil sama. Hasil ini menunjukkan bahwa kadar asam urat pada penduduk dewasa masih dapat dikontrol. Kadar asam urat normal lebih banyak ditemukan dibanding kategori tinggi. Menurut Karimah DKK dan kawan-kawan tahun 2013, dapat disebabkan karena fungsi ginjal yang baik pada penduduk dewasa, masukan alkohol yang rendah, dan konsumsi makanan tinggi purin yang rendah. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa seluruh responden dalam kondisi yang sehat. Menurut Ekpengen dan Akpan tahun 2014, pada orang yang sehat, tubuh mengatur dengan ketat produksi, penggunaan, dan ekskresi dari asam urat dengan mengontrol pengolahan purin intermediat, filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi sehingga konsentrasi asam urat dalam tubuh tetap terkontrol. Kemudian peningkatan kadar asam urat berdasarkan hasil wawancara ditemukan lebih banyak pada responden dengan pekerjaan sebagai buruh bangunan. Hal ini dapat disebabkan karena pekerjaan tersebut memiliki tingkat aktivitas fisik yang aktif. Pada seseorang yang memiliki tingkat aktivitas fisik yang aktif, tubuh akan memproduksi lebih banyak asam laktat dan lebih mudah mengalami kondisi dehidrasi. Namun, peningkatan asam laktat bersifat sementara. Peningkatan asam laktat dan kondisi dehidrasi ini dapat menyebabkan pengeluaran asam urat dari tubuh berkurang. Berdasarkan jenis kelamin, dari 11 penduduk dewasa yang memiliki kadar asam urat kategori tinggi, 6 diantaranya adalah penduduk
laki-laki. Hal ini terjadi karena perbedaan status hormonal pada laki-laki dan perempuan, di mana perempuan memiliki hormon estrogen yang memiliki efek uricosuri yang dapat meningkatkan ekskresi asam urat oleh ginjal. Selain itu, beberapa kelainan terkait kromosom X resesif sehingga lebih banyak diderita oleh laki-laki seperti kelainan defisiensi enzim HPRT dan peningkatan aktivitas enzim PRPP. Berdasarkan usia, 8 dari 11 penduduk yang mengalami peningkatan kadar asam urat berada pada kategori dewasa akhir. Peningkatan kadar asam urat pada penduduk dewasa akhir dapat disebabkan karena penurunan fungsi ginjal dalam mengekskresikan limbah metabolisme tubuh seiring dengan pertambahan usia. Kemudian, 3 penduduk yang mengalami peningkatan kadar asam urat berada pada kategori dewasa awal. Peningkatan kadar asam urat pada dewasa awal dapat disebabkan karena pola makan tinggi purin, konsumsi alkohol, dan fruktosa yang berlebihan. Selain faktor-faktor tersebut, faktor genetik juga berpengaruh terhadap peningkatan kadar asam urat pada penduduk usia muda, seperti sindrom Lesch-Nyhan atau sindrom Kelly-Segmeier resesif terkait X atau X-linked resesif dan familial juvenile hyperuricemic nephropathy yang meningkatkan kadar asam urat dan menyebabkan gout pada usia muda. Baik, selanjutnya adalah indeks massa tubuh penduduk dewasa. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penduduk dengan kategori tidak obesitas lebih banyak dibandingkan penduduk dengan kategori obesitas, yaitu sebanyak 20 penduduk. Hasil ini didukung oleh hasil penelitian oleh Haryadi tahun 2016 dan Rosdiana dan kawan-kawan tahun 2018. Hasil tidak obesitas lebih tinggi dijumpai dibandingkan IMT obesitas dapat disebabkan karena faktor lokasi penelitian yang berada di wilayah rural atau pedesaan yang memiliki pola makan dan gaya hidup yang sehat. Menurut Diana dan kawan-kawan tahun 2013, subjek yang tinggal di perkotaan berisiko 1,358 kali lebih besar mengalami kegemukan akibat mudahnya akses pangan siap saji dan sarana transportasi publik yang mengurangi tingkat aktivitas fisik. Kemudian, kategori obesitas berdasarkan jenis kelamin lebih banyak ditemukan pada responden perempuan. Hal ini disebabkan karena perbedaan asupan energi dan tingkat aktivitas fisik antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan hasil wawancara mengenai jenis pekerjaan 12 responden obesitas, 4 diantaranya adalah buruh bangunan. Obesitas pada buruh bangunan dapat disebabkan karena pola makanan tinggi protein dan lemak serta faktor usia. Kemudian 4 diantaranya merupakan ibu rumah tangga. Obesitas pada ibu rumah tangga dapat disebabkan karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan dengan aktivitas fisik yang ringan. Kemudian berdasarkan usia ditemukan bahwa 10 dari 12 responden yang mengalami obesitas berada pada kategori dewasa akhir. Hasil ini dapat disebabkan karena peningkatan usia peningkatan usia tanpa dibarengi dengan peningkatan aktivitas fisik dengan pola makan tinggi karbohidrat yang tinggi dapat menyebabkan kandungan lemak total tubuh meningkat. Kemudian seiring dengan bertambahnya usia akan terjadi penurunan massa otot, penurunan metabolisme sel, dan perubahan beberapa jenis hormon yang memicu penumpukan lemak pada perut. Kemudian, kebiasaan makan makanan tinggi kalori, kerusakan hipotalamus ventromedial dapat menyebabkan rakus, dan kebiasaan tersebut dapat meningkatkan jumlah energi dalam tubuh. Kelebihan energi ini disimpan dalam bentuk glikogen dan lemak yang dapat memicu terjadinya obesitas. Selain itu, faktor genetik dapat menyebabkan obesitas melalui gen-gen seperti FTO, INSIG2, OB, dan gen DB. Selain itu, biasanya pada satu keluarga akan saling mempengaruhi kebiasaan makan dan gaya hidup yang dapat mendorong terjadinya obesitas. Selanjutnya, analisis hubungan antara indeks massa tubuh dengan kadar asam urat. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil nilai SIG sebesar 0,006 lebih kecil dari alfa 0,05 sehingga HA diterima. Terdapat hubungan antara indeks massa tubuh dengan kadar asam urat pada penduduk dewasa di Banjarkulu, Kecamatan Pasiring, Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Toda dan kawan-kawan tahun 2018, Soputrat dan kawan-kawan tahun 2018, dan Leukuna dan Malinti tahun 2020. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai IMT, semakin tinggi kadar asam urat. Obesitas dapat menyebabkan hiperurisemia melalui 2 mekanisme. Yang pertama, melalui produksi asam urat berlebih yang berkait dengan obesitas jenis lemak visceral, dan penurunan ekskresi asam urat yang berkait dengan obesitas jenis lemak subkutan. Peningkatan kadar asam urat darah pada responden obesitas dapat disebabkan karena konsumsi makanan tinggi purin dan tinggi fruktosa. Selain itu, peningkatan kadar asam urat darah pada responden obesitas dapat disebabkan karena jaringan adiposa mensekresikan asam urat melalui peningkatan ekspresi enzim xantin oksidoreduktase atau XOR dalam lipogenesis. Kemudian, pada responden obesitas dapat ditemukan resistensi insulin dan hiperinsulinemia, di mana resistensi insulin ini akan mengakibatkan peningkatan produksi asam urat dengan mempengaruhi pengubahan xantin menjadi asam urat dan mempengaruhi ANT atau adenosin nukleotida translokator, sehingga adenosin tersebut diubah menjadi asam urat. Kemudian pada responden obesitas ditemukan kadar leptin yang cukup tinggi, di mana
Apabila terjadi resistensi leptin pada ginjal dapat menyebabkan gangguan diuresis yang menyebabkan penurunan ekskresi asam urat. Kemudian selanjutnya penurunan fungsi ginjal, di mana penurunan fungsi ginjal dapat menyebabkan penurunan ekskresi dari asam urat. Pada responden obesitas yang memiliki kadar asam urat normal dapat disebabkan karena fungsi ginjal yang baik dan konsumsi makanan yang rendah purin. Responden yang memiliki IMT normal dapat memiliki kadar asam urat tinggi akibat adanya faktor genetik yang berperan dalam peningkatan kadar asam urat, aktivitas fisik yang kurang, dan konsumsi purin yang tinggi. Selanjutnya, bab 6, simpulan dan saran. Yang pertama, simpulan. Kadar asam urat pada penduduk dewasa di Banjarkulu, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar yang tergolong kategori normal sebanyak 21 penduduk atau 66% lebih besar dibandingkan kategori tinggi sebanyak 11 penduduk 34%. Indeks massa tubuh pada penduduk dewasa di Banjarkulu, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar yang tergolong kategori tidak obesitas sebanyak 20 penduduk atau 62% lebih besar dibandingkan kategori obesitas sebanyak 12 penduduk atau 38%. Hasil analisis data didapatkan terdapat hubungan antara indeks massa tubuh dan kadar asam urat pada penduduk dewasa di Banjarkulu, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar dengan nilai SIG sebesar 0,006 dengan tingkat kepercayaan 95%. Saran bagi penduduk dewasa yang memiliki kadar asam urat dengan kategori normal agar dapat lebih menjaga pola makan diimbangi dengan olahraga yang cukup, sedangkan bagi penduduk dewasa yang memiliki kadar asam urat tinggi dan menderita obesitas agar lebih menjaga pola hidup sehat, mengurangi konsumsi makanan sumber purin dan tinggi fruktosa, menghindari kebiasaan minum minuman beralkohol, olahraga yang cukup, serta melakukan pemeriksaan asam urat dan indeks massa tubuh secara rutin bagi individu yang memiliki riwayat hiperurisemia. Bagi pembaca diharapkan dapat lebih memahami aspek kesehatan khususnya pada penduduk dewasa sesuai parameter kesehatan asam urat dan indeks massa tubuh sehingga kedepannya dapat lebih menjaga pola hidup sehat dan olahraga yang cukup. Bagi instansi terkait diharapkan dapat memberikan penyuluhan tentang asam urat dan obesitas bagi masyarakat. Kemudian bagi peneliti lain diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar untuk penelitian selanjutnya dan mengembangkan variabel lain yang dapat dihubungkan dengan penyakit hiperurisemia khususnya pada penduduk dewasa dan dalam lingkup yang lebih luas untuk memberikan pemahaman lebih terhadap masalah yang dialami pada penduduk dewasa. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.